Nggak kayak sekarang Ustaz, rebutan begitu. Nah itu dia, bahkan berkorban dengan segala macam. Iya, risuah sana risuah sini. Abu Bakar tidak. Mau lanjut lagi periode lagi. Jadi yang misalnya tanahnya itu harganya biasa, standarnya biasa, bisa setengah. Ada yang ditanam di situ. Oh, itu berarti lagi bicara sama malaikat maut. Iya, kalau diberi pilihan. Pada saat itu habis bersiwak itu. Iya. Rasulullah pergi menuju Allah seperti yang telah dilakukan oleh Musa alaihi salam, kemudian balik lagi dan akan mencincang habis orang-orang yang meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah telah wafat. Sehingga beliau marah dengan suara yang lantang. Dan ngomongnya pegang pedang. Pegang pedang. Siapa yang berani? Di hari yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan sholat subuh bersama dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Maka beliau meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya akan mengunjungi istri saya yang lain yang fulanah yang belum saya kunjungi dalam waktu yang lama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Kalau dalam kitab-kitab sebutkan di daerah Sunuh dekat timur, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian beliau di situ. Kemudian setelahnya di waktu duha, maka para sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu, maka mereka bertanya kepada Ali karena tidak mungkin masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Abu Hasan, bagaimana kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, saya dapati Rasul dalam keadaan baikan, lebih baik dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan sembuhlah. Maka langsung tangannya Ali dipegang oleh Abbas radhiyallahu anhu. Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ahlifu billah laqad araftul mauta fi wajhi Rasulillah. Demi Allah, saya telah melihat nih tanda-tanda kematian di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi. Iya, Abbas. Karena kata Abbas, saya itu ketika anak-anaknya Abdul Muttalib mati, saya itu lihat ketika mereka sekarat. Seperti ini keadaannya, bisa jadi bentuknya seperti apa, wajahnya ucapnya seperti mungkin. apa. Jadi mereka sudah hafal. Dia ini sudah hafal, ini tanda-tanda kematian bagi Bani Hashim seperti ini. Oh, jadi khusus Bani Hashim ini apal betul. Kayak misalnya kita juga di keluarga lain, misalnya ini biasanya kayak bapaknya, kayak kakaknya seperti itu rupanya. Maka Abbas ini tahu. Bani Hashim ini kalau kematian sudah dekat, ciri-cirinya seperti ini. Oh, hafal. Kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir hayatnya meminta untuk dirawat di rumahnya Aisyah, dan beliau menunjukkan keadilannya dengan meminta izin kepada istri-istrinya, maka istri-istrinya pun ridha. Maka ketika beliau berada di dadanya Aisyah, di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu datanglah ipar dari Rasulullah, saudarinya Aisyah masuk yang bernama Abdurrahman. Masuk. Kemudian ketika masuk dengan memakai siwak dan menggunakan siwak. Dan Rasulullah patut kita ingat itu sangat senang untuk bersiwak. Sangat suka untuk bersiwak. Maka ketika melihat Abdurrahman memakai siwak, Rasulullah matanya tidak ngelepas dari siwaknya. Pengen. Aisyah ngerti. Langsung diambil siwak yang dipakai, dibikin sumbuk yang baru. Jadi yang bekas itu dibuang, dibikin. Terus dibikin yang baru terus sama Aisyah radhiyallahu anha supaya lembut, digigit-gigit dulu. Digigit-gigit terus sampai lembut. Setelah itu Rasulullah bersiwak dengan siwak yang telah dibikin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah, "Fama ra'aitu istanna istinanan qad ahsana minhu." Saya tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak dengan siwak yang sangat luar biasa kecuali pada saat itu. Dengan siwak yang sangat luar biasa, kemudian meletakkan siwak tersebut, kemudian mengangkat tangannya, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Saya memilih Allah, saya memilih Allah, saya memilih Allah, saya memilih surga. Kata Aisyah, saya langsung ingat perkataan Nabi, bahwasanya tidaklah Nabi
dicabut nyawanya kecuali malakul maut meminta izin kepada Nabi tersebut. Mau dunia ataukah mau bertemu dengan Allah. Maka saya mendengar jawaban tersebut, saya tahu bahwasanya Nabi SAW menemui ajalnya, wafat. Itu berarti lagi bicara sama malaikat maut. Iya, kalau diberi pilihan. Pada saat itu habis bersiwak itu. Iya. Di dada Aisyah, dan ketika wafat, air liur Aisyah radhiyallahu anha bercampur dengan air liur Rasulullah SAW dengan bekas siwak atau siwak yang sumbunya baru dibikin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Di waktu duha itu terjadi. Jadi antum bayangkan sebelumnya waktu subuh keluar dan di waktu duha Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memang betul di saat kematian menjemput itu Ustaz, itu calon mayit istilahnya, maksudnya orang yang sakaratul maut itu dia melihat malaikat maut. Oh iya, tentu. Dia melihat malaikat maut, dan itu pun Rasulullah SAW pun masih ditanya, kok akan memilih? Enggak, ini kekhususan untuk para nabi dan para rasul. Nah, untuk yang ditanya itu. Tapi secara umum semua manusia itu tidak melihat. Melihat dan tidak mendapatkan pilihan. Iya, kita udah disuruh pilih. Sikat. Kalau udah waktunya, subhanallah, nggak mundur gitu. Nggak ada penghalang, nggak ada apa, mau ngumpet di mana malaikat maut. Udah kalau udah datang ya Ustaz. Nggak lihat umur lagi, subhanallah. Jadi memang, tapi pada umumnya semua melihat malaikat maut. Nah, berarti waktu Rasulullah SAW menjawab dia memilih Allah, jadi dia sedang menjawab. Iya, karena Aisyah sendiri ingat dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah SAW kabar wafatnya merebak di tengah kalangan kaum muslimin, pada saat itu terjadi kegoncangan yang luar biasa. Luar biasa, kaget mereka. Karena pada saat itu mereka merasa kota Madinah itu gelap, walaupun mereka di waktu duha. Abu Bakar nggak ada tuh Ustaz? Belum dengar Abu Bakar. Masih ada di tempat istrinya. Istrinya namanya Habibah binti Kharijah. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadir. Ada pada saat itu. Kemudian mengangkat pedangnya. Dia mengatakan dengan suara lantang, "Inna rijalan minal munafiqin yas'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfi." Sebagian orang-orang dari kalangan munafikin meyakini bahwasanya Rasulullah telah wafat. Maka kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah tidak wafat. Akan tapi Rasulullah pergi menuju Allah seperti yang telah dilakukan oleh Musa alaihi salam, kemudian balik lagi dan akan mencincang habis orang-orang yang meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah telah wafat. Sehingga beliau marah dengan suara yang lantang. Dan ngomongnya pegang pedang. Siapa yang berani. Diam semua itu Ustaz. Akhirnya kabar ini sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar datang ke rumahnya Aisyah dan melihat pemandangan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu dalam keadaan emosi, maka beliau datang dan mendapati Rasulullah sudah tertutup mukanya dengan kain. Sudah wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka penutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium wajah Rasulullah, kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, "Tibta hayyan wa maita." Engkau ini dalam keadaan thayyib, baik itu hidup ataupun telah wafat, itu dalam keadaan baik. Kemudian beliau mengatakan, adapun kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian tersebut telah engkau rasakan, maka engkau tidak akan mendapatkan kematian lagi. Kemudian beliau kembalikan penutup wajahnya yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, mendapati Umar berbicara dengan para sahabat yang lain dengan keadaan tidak terkendali. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mendiamkan Umar, tidak bisa. Masih terus berbicara, terus. Maka pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung berbicara. Ketika Abu Bakar berbicara, antum bayangkan para sahabat yang tadinya di hadapan Umar langsung meninggalkan Umar dan menghadap kepada Abu Bakar.
Padahal Umar pegang pedang, Abu Bakar enggak. Ya, karena mereka lebih tahu dan paham bahwasanya Abu Bakar itu Lebih punya posisinya kekuatan. setelah Rasulullah. Punya Walaupun keutamaan. Umar juga memiliki kedudukan yang tinggi di hati para sahabat. Mereka langsung meninggalkan Umar dan menghadap kepada Abu Bakar, mendengar Mendengarkan. apa yang akan dikatakan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan perkataan yang perkataannya diabadikan oleh sejarah. Ayuhan nas, wahai para sahabat, wahai para manusia. Innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya siapa yang beribadah kepada Muhammad atau beribadah kepada Allah karena Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Maka siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mengenal kematian. Kemudian beliau pun membawakan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, beliau membacakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin." Tidaklah Muhammad itu, kata Allah, kecuali utusan Allah. Dan telah berlalu sebelumnya utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah sebelumnya mereka ditugaskan oleh Allah. Mereka menjadi Rasul, menjadi Nabi, kemudian wafat. Sama berarti. Afa immat, apakah apabila Muhammad ini wafat ataupun terbunuh, dibunuh, kalian kembali kepada kekufuran, kata Allah. Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang kembali kufur, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Mau manusia semuanya kufur, Allah tetap Maha Terpuji. Allah nggak butuh kita. Gak butuh. Mau manusia beribadah semuanya, Allah tidak akan bertambah kekuasaannya sedikit. Tidak. Karena ketika kita beribadah untuk diri kita sendiri, sehingga Allah katakan, wa sayazillahu syakirin. Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang syakirin, yang bersyukur, yang senantiasa ada di dalam akidah, dalam keadaan apapun. Maka kata perawi, seakan demi Allah, seakan-akan manusia tidak pernah mendengar surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Sampai Abu Bakar membacanya dan mereka memahaminya, kemudian mereka pun mengulang-ulang ayat ini. Artinya apa? Artinya seseorang apabila dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dia bisa jadi lupa terhadap apa yang dia ketahui. Ini dicontohkan oleh Umar dan para sahabat. Padahal ayat ini turun tak kapan? Setelah perang Uhud. Lama udah berarti. Tahun ketiga Hijriah. Tapi apa? Ketika hal ini terjadi, maka yang dalam keadaan teguh imannya, mampu mengendalikan emosinya, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mengingatkan kepada para sahabat tentang ayat ini, seakan-akan ayat ini baru turun. Kalau sering dibaca sholat. Sering dibaca, tapi apa lupa. Dalam keadaan apa? Duka yang luar biasa. Dan ini bukan celaan kepada para sahabat. Rasulullah juga pernah demikian. Rasulullah pernah melihat gerhana, takut Rasulullah. Kalau kita kan ada gerhana pada jadi tontonan. Rasulullah manusia yang paling takut kepada Allah, takut. Jangan-jangan hari kiamat. Sehingga para perawi dari para sahabat mengatakan, qama fazi'an yakhsha an takuna sa'ah. Rasulullah langsung berdiri, langsung dalam keadaan takut, kemudian memanggil Bilal, wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat, karena takut apabila saat itu hari kiamat. Padahal Allah mengabarkan kepada nabinya, kiamat tidak akan ditegakkan kecuali apabila orang beriman tidak ada. Hari kiamat tidak akan terjadi apabila ada Nabi Muhammad. Tapi apa? Lupa. Karena apa? Karena takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut hari kiamat. Seperti ayat ini, para sahabat lupa. Jadi yang pada saat itu berpikirnya masih istilahnya masih sadar lah Ustaz gitu ya. Maksudnya masih berpikir jernih, itu adalah cuma Abu Bakar. Iya, yang lainnya juga bisa dikatakan dalam keadaan diridhoi Allah ya. Akan tapi
kegoncangan besar itu hampir menyelimuti seluruh penghuni kota Madinah. Karena mereka mendapatkan kebahagiaan ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka. Jadi Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka para sahabat bergembira dengan kedatangannya. Apa yang mereka miliki mereka berikan kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah wafat menjadi hari yang paling sedih untuk para sahabat. Sehingga Rasulullah mengingatkan, siapa yang mendapatkan musibah, maka supaya musibah itu lebih ringan, ingatlah dengan kematian yang menimpa Rasulullah SAW. Sehingga musibah apapun menjadikan dirinya itu lebih ringan ketika menghadapi. Karena besar sekali. Wahyu yang biasanya datang pagi petang pada saat itu berhenti. Iya betul. Para sahabat menangis berhenti. Kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan apa yang negur Rasulullah SAW langsung, ini nggak ada, itu sudah habis. Itu musibah yang paling besar yang dialami kaum muslimin. Lalu Ustaz, itu kan kejadian meninggalnya apa langsung dikubur Ustaz? Rasulullah SAW hari itu juga. Biasanya kan kita gitu tuh, meninggal pagi sebelum maghrib kalau bisa dikubur. Apakah Rasulullah SAW itu juga kan meninggal duha? Rasulullah pada saat wafat, maka kalau tidak salah dimakamkannya itu 2 hari berikutnya. 2 hari berikutnya. Ya, karena pada saat itu ada pembahasan yang berkaitan dengan siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Siapakah yang menjadi pengganti? Karena sangat penting sekali ketika roda kepemimpinan yang ada di kota Madinah itu harus berlanjut. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Karena apabila 1 hari 2 hari tidak ada kepemimpinan, maka akan terjadi kegaduhan yang luar biasa. Maka pada saat itu para sahabat langsung menentukan siapakah yang lebih berhak pada saat itu. Orang-orang Ansor sebelumnya memiliki pilihan, kemudian Umar bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah beserta dengan Abu Bakar mengingatkan kalangan Ansor bahwasanya orang-orang Ansor itu hanya penolong-penolong Nabi SAW. Dan kepemimpinan ada bersama dengan kaum yang Nabi SAW diangkat darinya, yaitu orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, pilihlah antara Umar dan Abu Ubaidah. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung menolak, tidak, saya memilih Abu Bakar. Dan dia membaiatnya. Apakah kalian tidak mau untuk menjadi pemimpin yang orang tersebut telah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk agama kita, untuk sholat kita? Umar bilang begitu. Iya. Apabila Rasulullah ridha untuk Abu Bakar ini menjadi imam dalam sholat kita, maka dalam perkara-perkara dunia itu adalah lebih yang diridhoi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sempat terjadi antara Muhajirin dan Ansor, Ustaz. Kan para sahabat itu kan terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Itu sempat terjadi, Ustaz. Apakah terjadi gitu? Maksudnya perdebatan siapa pemimpin siapa, atau mereka saling ribut atau gimana sampai 2 hari begitu? Enggak. Jadi pada saat itu juga setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke Bani Sa'idah bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Ubaidah datang. Dan pada saat itu orang-orang Ansor hampir saja memilih Sa'di bin Ubadah menjadi pemimpin mereka. Orang Ansor. Akhirnya setelah ada diskusi yang tidak ada angkat suara di dalamnya, tidak ada perdebatan yang panas dalamnya, karena mereka manusia-manusia yang tidaklah tamak dengan kepemimpinan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah bersemangat untuk mendapatkan kepemimpinan sehari ataupun semalam. Bahkan saya tidak pernah wala sa'altuha alanan wala sirran. Saya tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya dan meminta kepada Allah untuk jadi pemimpin. Tidak pernah. Nggak kayak sekarang Ustaz, rebutan begitu. Nah itu dia. Bahkan berkorban dengan segala macam. Iya, risuah sana risuah sini. Abu Bakar tidak. Mau lanjut lagi, periode lagi. Manusia yang paling jauh dengan itu semua. Dan para sahabat kebanyakan demikian. Mereka adalah manusia yang sangat jauh dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Mereka berusaha untuk mendapatkan predikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kabulkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena memang kalau kepemimpinan itu kan pasti beban. Itu yang mereka takutkan mungkin. Beban mereka akan lebih banyak, lalu dihisap juga nanti akan lebih banyak pertanyaannya.
itu mungkin. Lalu Ustadz, sampai akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh Umar. Iya. Apakah semua para sahabat langsung Semua membaiatnya semua. sesuai dengan yang Rasulullah SAW katakan Iya. kaum muslimin ridho, tidak akan ridho kecuali Abu Bakar. Semuanya. Masya Allah. Dan pada saat itu pun ketika ada permasalahan misalnya di mana Rasulullah dikuburkan, maka yang tahu ilmunya hanyalah Abu Bakar. Yang lainnya tidak tahu di mana nih Rasulullah dimakamkan. Maka yang tahu hanyalah Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan tidaklah seorang nabi wafat kecuali dimakamkan di tempat yang di mana beliau wafat. Oh, tidak dibaki? Tidak. Oh. Tapi di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang itu kekhususan para nabi ya. Kekhususan para nabi. Dikubur di mana dia wafat. Ya, adapun yang lainnya ketika wafat maka dimakamkan bersama dengan kaum muslimin. Oh, karena setiap orang ketika masuk ke pemakaman mereka berdoa. Berdoa untuk orang yang ada di dalam lahat. Di dalam liang lahat sehingga mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan. Adapun orang yang dimakamkan di rumah masing-masing, di tanah masing-masing, maka dia terhalang dari doa-doa tersebut. Yang kedua, bikin tanah tersebut harganya melorot. Oh iya betul, pasti karena udah ada kuburan. Udah ada kuburan, siapa yang mau beli? Dan ini ingat dibahas oleh para ulama loh. Oh dibahas. Bukan hanya mereka tidak mendapatkan doa, tapi harga tanahnya melorot sehingga merugikan ahli waris. Oh, subhanallah. Dibahas oleh para ulama. Jadi yang misalnya tanahnya itu harganya standarnya biasa, bisa setengah. Ada yang ditanam di situ. Iya betul. Lalu kalau yang ingin kemuliaan, dia ingin disolatin setiap hari lah. Jadi dia minta dikubur di masjid. Misalnya ada lahan masjid yang di depannya, belakangnya, sampingnya ditempel lah kuburan. Biasanya tuh yang meminta adalah orang-orang yang memakafkan tanahnya untuk masjid, lalu dia minta dikubur di situ. Berarti kurang tepat juga. Oh jelas lah. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah dimakamkan di masjid, tidak pernah. Satu. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya dan beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ada dua istri beliau, Ummu Habibah dan satunya lagi saya lupa, apa Zainab apa siapa, bercerita di antara ketiganya itu tentang apa yang mereka lihat di tanah Habasyah, di negeri Habasyah itu. Di antaranya adalah kuburan-kuburan yang mereka lihat di tempat ibadah. Antum bayangkan Rasulullah lagi kecapean, kepayahan. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya. Seraya mengatakan, ulaika syirarul qawmi indallah. Mereka adalah manusia jelek di sisi Allah. Idza mata fihimur rajulu salihu banaw ala qabrihi masjidan. Mereka itu apabila ada orang soleh mati, mereka bangun di atas kuburannya itu masjid untuk beribadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah, "Anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat yang Allah berikan. Orang kan beribadah mau dapat apa? Mau dapat rahmat. Tapi ketika melakukan hal tersebut di tempat yang di dalamnya ada kubur, baik masjid ataupun selainnya, mereka tidak dapat rahmat, dapatnya laknat. Subhanallah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka mau untung jadi buntung. Iya. Kalau buntungnya di dunia masih mending dah. Ini akhirat. Modal kita untuk bertemu dengan Allah apa tauhid. Betul. Ini Ustaz, ini menarik nih Ustaz. Kayaknya Ustaz kalau antum berkenan Ustaz, kita ada pertemuan selanjutnya kita bahas Abu Bakar. Insyaallah. Karena ini kan menariknya adalah kalau kita lanjut nih, kita sudah bahas tentang wafatnya Rasulullah SAW. Mungkin antum ada waktu luang bisa insyaallah datang kembali lagi bersama kami, kita bahas tentang Abu Bakar melanjutkan amanah yang diberikan. Ya, biar kita juga mengenal keutamaan Abu Bakar. Dan kita pun makin cinta dengan Abu Bakar. Kita tidak mungkin cinta kepada Abu Bakar kecuali mengenalnya, siapa namanya, apa keutamaannya. Kok di antara manusia yang banyak, kok kenapa Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengganti beliau? Dengan keutamaan yang banyak, maka kita akan tahu dan cinta terhadap Abu Bakar. Dan para salafus saleh dulu
mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Abu Bakar, tentang Umar, supaya tertanam di hati mereka cinta kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Jadi begitu teman-teman podcast, karena waktu kita juga yang sudah semakin berkurang, ini kita sudah coba untuk diskusi dengan Ustadz untuk membahas Abu Bakar untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nantikan podcast selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi bersama Ustadz Jeffrey tentang masa-masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Sampai ketemu lagi teman-teman podcast. Semoga tetap kita manfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Ustadz, mungkin kita berjumpa lagi di lain waktu. Kita tutup podcast ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.